Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ferry Agustin, NPM 173101002 dari kelompok 8. Saya di sini akan menjadi perwakilan dari kelompok 8 untuk menjelaskan hasil daripada tutorial kasus 2 bersama fasilitator kami yaitu Dr. Muhammad Yunus, spesialis bahasa Arab. Oke, langsung saja. Kasus 2 ini tentang malaria. Nah, untuk diagnosa diferensial yang kami angkat itu malaria, demam tifoid, dan leptospirosis. Nah, kemudian untuk hipotesanya kami ambil malaria vivax. Untuk learning issue yang kami dapatkan bersama dengan fasilitator kami itu adalah ini. Nah, ini semua. Nah, ini semua akan saya bahas satu persatu. Tapi selain itu nanti akan saya sebutkan hal-hal yang pentingnya saja. Nah, untuk definisi, itu kami mengangkat bahwa malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit Plasmodium di dalam eritrosit dan biasanya disertai dengan gejala demam. Dapat berlangsung akut ataupun kronik. Nah, infeksi malaria dapat berlangsung tanpa komplikasi ataupun mengalami komplikasi sistemik yang dikenal sebagai malaria berat. Untuk etiologinya, itu penyebab dari malaria ini adalah parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina ya. Itu ada 5 spesies, itu Plasmodium falciparum, pipax, oval, malaria, dan knowlesi. Untuk Plasmodium knowlesi itu di Indonesia sendiri belum banyak yang dilaporkan kasusnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk learning issue selanjutnya kami ada morfologi Plasmodium. Untuk morfologi Plasmodium ini atau gambaran daripada morfologi Plasmodium ini yang kami angkat hanya falciparum, Plasmodium pipax, dan Plasmodium malaria. Karena mengingat ketiga Plasmodium ini yang paling sering menginfeksi manusia. Nah, untuk Plasmodium falciparum sendiri itu kita lihat dari stase tropozoid atau bentuk tropozoidnya itu bentuknya seperti cincin, kemudian dengan intinya kecil dan sitoplasma halus. Kemudian sering ditemukan dengan 2 inti. Kemudian untuk bentuk skizonya itu jarang ditemukan, tapi biasanya jika ditemukan bersamaan dengan tropozoid dewasa yang berjumlah banyak, bentuknya kecil dan sitoplasmanya bulat. Kemudian untuk bentuk gametositnya dari Plasmodium falciparum ini seperti pisang, pigmennya tersebar sampai ke ujung. Terdapat balon merah di pinggir parasitnya. Kemudian untuk Plasmodium pipax itu bentuk tropozoidnya itu cincinnya ukurannya lebih besar daripada Plasmodium falciparum. Kemudian sitoplasmanya tidak teratur. Untuk bentuk skizonnya itu bentuknya tidak teratur, sitoplasmanya terpecah-pecah dalam kelompok. Kemudian untuk bentuk gametositnya sendiri bentuknya bulat dengan inti di tengah sitoplasma. Di sekelilingnya tidak berwarna. Untuk Plasmodium malaria, bentuk tropozoidnya itu ialah bentuk cincin dengan sitoplasma tebal dengan inti yang besar. Kemudian untuk bentuk skizonnya sendiri ukurannya lebih kecil daripada Plasmodium pipax. Nah, bentuknya seperti bunga mawar. Nah, kemudian untuk bentuk gametosit daripada Plasmodium malaria ini adalah pigmen padat, kemudian gelap dan menggumpal. Oke, selanjutnya learning issue selanjutnya itu siklus Plasmodium. Untuk siklus Plasmodium, gambarannya adalah ini. Kami bagi menjadi 2 fase, yaitu fase manusia dan fase nyamuk. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah fase nyamuk. Jadi pada fase nyamuk ini merupakan fase seksual. Nah, di mana perkembangbiakan pada awalnya itu pada fase seksual ini terjadi pada lambung nyamuk. Jadi setelah nyamuk Anopheles betina ini menghisap darah penderita malaria, nah gametosit jantan yang akan mengeluarkan 4 sampai 8 flagel. Kemudian dengan flagel, gametosit jantan bergerak menuju ke gametosit betina dan membuahinya. Nah, hasil fertilisasi ini bergerak menembus dinding lambung dan membentuk kista sepanjang dinding lambung nyamuk. Nah, bila kista ini pecah, akan keluar sporozoid yang mana akan masuk ke kelenjar liur nyamuk sehingga siap menginfeksi manusia. Nah, rentang waktu antara masuknya gametosit sampai terbentuknya sporozoid ini adalah 1 sampai 2 minggu, tergantung spesies dan suhu sekitarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada fase manusia. Fase manusia sendiri itu dibagi jadi 2. Itu ada fase hati dan fase sel darah merah. Untuk fase hati itu bila nyamuk Anopheles betina yang infektif menggigit manusia, maka parasit malaria akan ditularkan ke orang tersebut. Nah, parasit mengikuti sirkulasi darah dan masuk ke sel darah.
ke sel hati maksudnya. Nah, jarak waktu dari mulai masuknya sporozoid sampai ke sel hati itu adalah 30 menit. Nah, dalam waktu 7-21 hari, parasit akan tumbuh dan berkembang biak, sehingga memenuhi seluruh sel hati. Nah, selanjutnya sel hati ini pecah dan parasit masuk ke aliran darah, menginfeksi sel darah merah. Kemudian, hal ini berlaku untuk infeksi Plasmodium falciparum dan Plasmodium malaria. Sedangkan untuk pada infeksi Plasmodium pipax dan Plasmodium oval, itu sejumlah parasit tetap berada di dalam hati dan tidak berkembang biak atau dorman, tidur. Nah, sehingga parasit yang dorman ini menyebabkan kekambuhan pada pasien dengan infeksi Plasmodium pipax dan Plasmodium oval. Nah, untuk fase sel darah merah sendiri, itu merupakan fase aseksual, di mana pada saat merozoid di dalam sel hati pecah, maka akan membebaskan tropozoid yang selanjutnya menginfeksi sel darah merah. Nah, tropozoid ini akan terus mengalami perkembangbiakan. Itu akan mengalami perkembangan menjadi skizon. Dari skizon ini akan berkembang menjadi merozoid. Nah, merozoid ini kemudian akan pecah, kemudian membebaskan tropozoid. Nah, siklus ini akan berlangsung terus-menerus sampai 3 kali. Kemudian sebagian merozoid itu akan berkembang menjadi bentuk gametosit, dan bila terhisap oleh nyamuk Anopheles sp betina, siap melakukan perkembangbiakan seksual di dalam nyamuk, di dalam tubuh nyamuk. Seperti itu untuk siklusnya. Selanjutnya untuk masa inkubasi, kita punya masa inkubasi. Nah, untuk masa inkubasi malaria ini dibedakan atas 2. Itu ada masa inkubasi ekstrinsik, yaitu stadium sporogoni, dan masa inkubasi intrinsik. Untuk masa inkubasi ekstrinsik masa inkubasi ekstrinsik sendiri adalah mulai saatnya masuknya gametosis ke dalam tubuh nyamuk sampai terjadi stadium sporogoni dalam tubuh nyamuk, yaitu terbentuknya sporozoid yang kemudian masuk ke dalam kelenjar liur. Untuk masa inkubasi intrinsik ialah waktu mulai saat masuknya sporozoid ke dalam darah sampai timbulnya gejala klinis. Nah, untuk patogenesis daripada malaria sendiri sebenarnya sama dengan siklus daripada Plasmodium yang sudah saya sebutkan tadi. Cuman di sini menjadi catatan penting adalah gejala malaria timbul saat pecahnya eritrosit yang mengandung parasit. Nah, demam mulai timbul bersamaan pecahnya skizon darah yang mengeluarkan bermacam-macam antigen. Nah, antigen ini akan merangsang makrofag, monosit atau limfosit yang selanjutnya menjadi sporozoid. Nah, ini bersifat infektif dan siap ditularkan ke manusia, seperti itu. Untuk faktor resiko terjadinya malaria ini itu dibedakan jadi 4. Ada faktor parasit, faktor manusia, faktor nyamuk, dan juga faktor lingkungan. Untuk faktor parasit sendiri, mengingat setiap Plasmodium itu berbeda-beda masa infeksinya. Untuk Plasmodium falciparum itu menjadi parasit yang mempunyai masa infeksi yang paling pendek, namun menghasilkan parasitemia yang paling tinggi atau gejalanya yang paling berat. Seperti itu. Untuk faktor manusia itu mengingat karena setiap manusia mempunyai daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Kemudian untuk faktor nyamuk. Nah, di sini nyamuk Anopheles sendiri sangat bergantung pada efektivitas vektor itu sendiri untuk menularkan malarianya, bagaimana kepadatan penduduk, lingkungan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini berhubungan dengan suhu, kelembaban, mengingat ketika suhu semakin tinggi, maka umur nyamuk ini akan semakin pendek. Kemudian di daerah kelembaban pun akan semakin kelembabannya itu rendah, maka akan memperpendek umur nyamuk tersendiri. Seperti itu. Kemudian dia juga dipengaruhi oleh hujan, ketinggian, angin, sinar matahari, dan arus angin. Kemudian untuk klasifikasi malaria, menurut WHO sendiri, malaria sendiri itu dibedakan menjadi 5. Itu berdasarkan etiologi daripada Plasmodium yang tadi, yang disebutkan di awal. Itu Plasmodium falciparum, Plasmodium pipax, Plasmodium oval, Plasmodium malaria, dan Plasmodium knowlesi. Nah, tadi sudah saya sebutkan, saya ulang kembali bahwa Plasmodium falciparum ini menjadi yang paling berbahaya, mengingat dia itu masa infeksinya cepat dan menimbulkan gejalanya yang paling berat. Untuk manifestasi klinis daripada malaria ini tergantung daripada jenis Plasmodium. Catatan untuk Plasmodium pipax dan Plasmodium oval itu memiliki manifestasi klinik yang sama, yaitu anemia kronik, splenomegali, ruptur limpa, seperti itu. Sedangkan yang lainnya mempunyai gejala khasnya masing-masing. Tapi secara umum itu akan dibahas di pemeriksaan fisik nanti ada muncul. Selanjutnya kita punya learning issue diagnosis malaria. Bagaimana cara kita menentukan kasus malaria ini? Itu pertama pada anamnesis
itu menjadi catatan penting bahwa setiap penderita yang datang dengan keluhan demam harus disertai ditanyakan riwayat mengunjungi daerah endemi. Itu karena pertanyaan ini sangat menunjang untuk menegakkan diagnosis tersebut. Seperti itu. Untuk pemeriksaan fisik sendiri itu suhu tubuhnya aksiler lebih atau sama dengan 37,5 derajat Celcius. Kemudian konjungtif atau telapak tangannya pucat, skleranya ikterik, pembesaran limfa atau splenomegali dan juga hepatomegali. Untuk pemeriksaan laboratorium sendiri bisa dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopik berupa apusan darah tebal dan apusan darah tipis. Bisa juga dilakukan dengan uji diagnostik cepat atau rapid test diagnostik. Kemudian ada catatan penting untuk pada kasus malaria pada anak usia di bawah 5 tahun itu harus didiagnosis menggunakan MTBS, itu manajemen terpadu balita sakit. Nah, untuk malaria berat sendiri itu didiagnostikkan ditegakkan berdasarkan kriteria WHO. Itu kriterianya ada 9. Itu mulai dari perubahan kesadaran, kelemahan otot dan lain-lain. Selanjutnya untuk gambaran laboratorium malaria berat, itu ada hipoglikemia, acidosis metabolik, anemia berat, hiperparasitemi, hiperlaktemi, hemoglobinuria, dan gangguan fungsi ginjal. Kemudian selanjutnya ada terapi. Nah, pertama ini terapi farmakologi. Untuk terapi farmakologi, secara umum, terapi farmakologi daripada malaria itu menggunakan ACT atau anti-mesinin kombinasin terapi. Itu berupa dengan DHP ditambah dengan Primaquine. Seperti itu. Nah, ini dosis-dosisnya. Kemudian di sini ada beberapa catatan penting. Contoh pada pengobatan malaria Pipax yang relapse atau yang kambuh itu ditingkatkan pada Primaquine-nya menjadi 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Pada pengobatan malaria oval itu diberikan selama 14 hari. Kemudian pada malaria Plasmodium malaria itu diberikan ACT-nya 1 kali per hari selama 3 hari dengan dosis sama dengan pengobatan malaria lainnya. Kemudian pengobatan infeksi campuran seperti Plasmodium falciparum, Plasmodium pipax atau Plasmodium oval itu diberikan selama 3 hari serta Primaquine dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan per hari selama 14 hari. Untuk terapi non farmakologi ini sangat disarankan kepada pasien untuk tidak melakukan hal-hal di bawah ini seperti jangan dekatkan dengan air dingin, kemudian kompres bila dia demam, kemudian istirahat yang cukup, kemudian perbanyak konsumsi air untuk menghindari dehidrasi. Untuk prognosisnya sendiri, pada serangan primer dengan Plasmodium pipax, Plasmodium oval dan Plasmodium malaria akan terjadi penyembuhan sempurna pada pemberian terapi yang adekuat dan prognosisnya baik. Nah, sedangkan pada Plasmodium falciparum dan itu prognosisnya berhubungan dengan tingginya parasitemianya. Nah, jika parasit dalam darah lebih dari 100.000 per milimeter kubik dan jika hematokritnya kurang dari 30%, maka prognosisnya akan buruk. Apabila cepat diobati, maka diagnosisnya bisa lebih baik. Namun apabila lambat pengobatannya, maka menyebabkan angka kematiannya meningkat. Nah, untuk komplikasinya sendiri, itu bisa terjadi koma karena malaria cerebral, kemudian anemia berat, gagal ginjal akut, shock, gagal fungsi organ tubuh, gangguan pernapasan, hipoglikemi, dan komplikasi yang lainnya. Kemudian untuk edukasi sendiri, itu yang paling penting adalah untuk menghindari tempat-tempat yang perindukan nyamuk seperti pantai, rawa-rawa, empang, sawah, bak atau bendungan air dan lain-lain. Kemudian untuk tidak berpergian ke wilayah yang endemis karena resiko terjangkitnya akan lebih besar. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di learning issue kami itu adalah ada sediaan darah malaria dapat dibuat dalam 2 bentuk. Ini kaitannya dengan pemeriksaan laboratorium yang tadi sudah disebutkan. Nah, ada sediaan darah apus tipis dan sediaan darah apus tebal. Untuk masing-masingnya sendiri itu punya keunggulannya. Itu keunggulannya disebutkan di sini. Seperti itu. Ini merupakan cara pemeriksaan dari darah apus tadi, baik itu darah apus tipis maupun darah apus tebal. Seperti itu saja. Dan ini gambaran dari masing-masing plasmodium. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.